Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Ketua PC Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung beserta jajarannya, yang kami hormati jamaah subuh virtual. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam kajian subuh virtual. Mudah-mudahan kita bisa semuanya bisa istiqomah untuk mengikuti kajian yang diadakan oleh PC Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan sampai kepada kita sekalian selaku umatnya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah di kajian subuh virtual edisi yang ke-237 ini akan diisi oleh Ustadz Amar Kudah. Insyaallah akan menyampaikan temanya mengenai mengapa gangguan jin terjadi, sebab dan cara mengatasinya secara syar'i. Sebelum dimulai, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan membaca surat Al-Insyirah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Ustaz Amar Kudahnya sudah ada, Ustaz? Sudah ada, Ustaz. Oh, baik. Baik, alhamdulillah Ustaz Amar Kudah sudah bergabung dengan kita semua. Kita sapa terlebih dahulu. Ustaz, gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, Mudah-mudahan kita aku langsung saja. semua diberi kesehatan oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka langsung saja Ustaz, waktu kita sampai jam setengah tujuh ya, mudah-mudahan waktunya cukup dan kita juga nanti bisa ada sesi tanya jawab. Bangga Ustaz, tafadhol. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: بورك أمتي في بكورها. أما بعد، jamaah kajian virtual yang diselenggarakan oleh Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung, kawan-kawan saya yang insya Allah diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan,
oleh Allah Subhanahu wa taala juga, maupun semua saudara dan saudari saya sesama muslim yang sudah bergabung di kajian virtual ini. Semoga Allah memberikan pertolongannya, memberikan kesehatan, memberikan semuanya yang perlu kita miliki sehingga kita benar-benar fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kalaupun belum bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar. Langsung saja kajian di pagi hari ini bertema dengan mengapa gangguan jin itu terjadi. Satu persatu akan kita bahas. Jadi kita akan membahas gangguan jin dulu pertama. Kenapa kok bisa terjadi? Mohon izin, uh, lebih tepatnya mengapa gangguan syaitan. Ya, karena tidak semua jin itu syaitan. Karena nanti jin-jin yang muslim tersinggung. Ya. Yang beragama muslim itu akan tersinggung. Maka kita berikan tambahan di temanya, mengapa gangguan jin syaitan, jin yang mempunyai sifat syaitan itu terjadi kepada anak cucu Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Dan kajian ini ada beberapa bagian yang sudah kami susun, ya, selaku peruqyah. Kita membagi kajian ini terbagi menjadi beberapa bagian agar mudah difahami. Yang pertama adalah hakikat jin dalam Islam. Jadi jin itu memang ada. Dan kalau ada pun seorang muslim atau orang yang mengaku beragama sebagai muslim tidak percaya dengan adanya jin, tidak percaya dengan adanya sihir, maka ini tentu saja berkonsekuensi yang sangat berat. Bahkan bisa-bisa kafir. Karena jin dan sihir itu sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'annya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita akan membahas bagian yang pertama, ya, tentang mengapa gangguan jin itu terjadi kepada manusia atau anak cucu Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Yang pertama ialah mengapa pilihan tema ini kami anggap penting. Karena pada zaman sekarang pembahasan tentang seputar tentang gangguan syaitan menjadi pembahasan yang sangat ramai. Karena media nasional kita atau media sosial kita dipenuhi oleh kisah-kisah, dipenuhi oleh video-video yang berbau mistis. Ya, kita memaklumi Indonesia memang ketika ada berita-berita mistis seakan-akan dibesarkan, diheboh-hebohkan seperti huru-hara itu sendiri gitu. Banyak video tentang seputar ruqyah yang beredar. Sebagian orang menjadi sangat takut kepada jin. Ini salah. Sementara yang lainnya justru menertawakan dan menganggap semua itu hanyalah cerita, hanyalah settingan belaka. Ketika kita melihat di channel-channel media sosial ada orang yang diruqyah ya bereaksi seperti ini, bereaksi seperti itu mereka akan muncul dua opsi. Yang pertama, mereka terlalu khawatir, terlalu takut terhadap dirinya sendiri kepada gangguan syaitan. Itu reaksi yang pertama. Reaksi yang kedua adalah menertawakannya
ya, dan menganggap semua itu hanyalah cerita, hanyalah settingan, dan yang lain-lain. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, padahal seseorang itu yang beragama Muslim tidak mengambil keyakinan dari media sosial. Saya yakin itu. Atau tidak mengambil keyakinan dari masyarakat. Kisah-kisah mistis, kisah-kisah masa lalu gitu loh. Oh, ini pohonnya angker, nggak bisa ditebang, harus diberikan sesajen. Ya, ini malah jadi bahan bahan tertawaan oleh orang-orang di luar sana. Atau mungkin pengalaman seseorang. Akan tapi marilah kita kembali kepada akidah yang dibangun di atas Al-Quran dan di atas As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu. Karena itu sebelum berbicara tentang gangguan syaitan, kita harus memahami terlebih dahulu siapa sebenarnya jin itu menurut Islam. Yang pertama, jin adalah makhluk Allah, sama seperti kita, sama seperti para nabi, sama seperti para rasul, sama seperti semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia tujuannya melainkan agar beribadah. Jadi jin diciptakan, manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadaku. Ini ada di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Nah, perhatikan ayat ini. Allah menyebut jin terlebih dahulu kan. Ya, baru menyebut manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah menyebut jin terlebih dahulu, baru setelah itu manusia. Ini menunjukkan bahwa jin itu benar-benar ada. Mereka bukan simbol kejahatan. Ya, jangan dikit-dikit di jin itu dikambing hitamkan. Kesian jin itu, ya. Kayak kena fitnah terus ya. Kita kambing hitamkan terus. Ya. Simbol kejahatan bukan sekedar cerita juga, cerita turun-menurun menjadi mitos dan bukan pula makhluk khayalan. Sebagaimana manusia, mereka adalah makhluk Allah yang dibebani syariat. Mereka diperintahkan untuk bertauhid kepada Allah. Mereka diperintahkan juga untuk beribadah kepada Allah, menjauhi syirik, dan kelak akan dihisap juga pada hari kiamat. Sama seperti kita. Oleh sebab itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, mengingkari keberadaan jin berarti mengingkari berita yang dibawa oleh Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wal jan, ya, dan para jin itu khalaqnahu min naris sumum, dan kami telah ciptakan jin itu sebelumnya dari api yang sangat panas. Surat Al-Hijr ayat ke-27. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khalaqal insana min salsalil kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar." Dia menciptakan manusia dari tanah liat, kering seperti tembikar, dan dia menciptakan jin dari api yang menyala. Ini dalam surat Ar-Rahman ayat ke-14 sampai ayat ke-15. Kemudian itu dari Al-Quran. Kita bahas dari hadis. Hadis tentang asal penciptaan jin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khuliqatil malaikah minan nur, wa khuliqal jan mimma rijim min nar, wa khuliqal adam mimma wusifa lakum." Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, sedangkan Adam diciptakan sebagaimana telah dijelaskan kepada kalian, yaitu dari tanah liat. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim.
Hadis ini menunjukkan para jamaah yang saya cintai bahwa setiap makhluk memiliki asal penciptaan yang berbeda. Malaikat Allah ciptakan dari cahaya, manusia dari tanah, sedangkan jin dari api. Ya, namun semuanya itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lemah. Saya ulangi, yang lemah. Ya, malaikat lemah, jin lemah, manusia juga lemah. Semua mempunyai kemampuan masing-masing. Semua mempunyai kemampuan masing-masing, terutama kita manusia ini jauh lebih sempurna daripada malaikat. Itu sudah. Karena manusia Allah ciptakan mempunyai nafsu, mempunyai keinginan. Sedangkan malaikat Allah ciptakan ada yang bersujud, ada yang bertasbih, nggak berhenti dari awal diciptakan sampai mereka meninggal, sampai mereka diambil nyawanya, sampai kiamat terjadi dari awal penciptaan sampai kiamat nanti mereka terus bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu semua adalah makhluk yang lemah dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menarik. Apakah semua jin itu jahat? Kita akan bahas. Nah, inilah kesalahan yang sering terjadi di masyarakat, terutama di masyarakat ya kita tahulah ya. Nggak usah disebut ya kalau plus 62. Banyak orang mengira semua jin adalah syaitan. Ya, seperti yang saya ucapkan tadi, ya, kita nggak usah menggunakan kalimat jin, kita ucapkan aja syaitan. Ya, banyak orang yang mengira semua jin adalah syaitan. Padahal Allah sendiri berfirman dalam surat Al-Jin. Ini perhatikan. Surat Al-Jin, wa anna minas salihuna wa minna duna dalik kunna tara'iqa kidada. Dan sesungguhnya di antara kami, ini para jin ya, ada yang saleh dan ada pula yang enggak. Dan ada pula yang tidak demikian. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Ini terdapat dalam surat Al-Jin ayat ke-11. Ya, bisa dicek nanti. Ayat ini menunjukkan bahwa di kalangan jin ada yang beriman dan ada yang enggak beriman, ada yang kafir. Ada yang taat, ada yang durhaka. Jadi seperti itu, sama seperti manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna minal muslimun wa minnal qasitun. Ya. Dan di antara kami ada yang berserah diri, beriman, muslim, dan ada pula yang menyimpang. Ini terdapat dalam surat Al-Jin ayat 14. Maka istilah syaitan bukan nama jenis makhluk, bukan. Karena syaitan itu ada dua. Yang pertama syaitan sifat buruk, sifat jelek, perangai buruk dari bangsa jin dan dari bangsa manusia. Manusia yang perangainya buruk, ya 11-12 sama syaitan. Bukankah di dalam surat An-Nas kita sangat hafal itu? Ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu memberikan rasa waswas di dalam hati manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin memberikan was-was terus kepada kita, wan nas, dan manusia. Bukankah banyak sekarang manusia yang selalu memberikan was-was kepada hati kita? Oh, kamu periksa ke dokter, padahal cuma sakitnya demam, ya. Demam baru 1 hari langsung diberikan was-was. Kamu cek, jangan-jangan nanti kamu gejala ini, gejala ini, gejala ini. Wah, orangnya ini baru 1 hari udah dibikin was-was. Dan bisikan-bisikan buruk itu juga ada dari manusia juga yang melemparkan bisikan-bisikan buruk itu. Kemudian, maka istilah syaitan bukan nama jenis makhluk, tapi sifat bagi setiap makhluk Allah yang durhaka, baik dari golongan jin ataupun dari golongan manusia. Allah tabaraka wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin adu.
Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinil insi wal jin. Nah, ini lebih komplit. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh-musuh dari kalangan syaitan dan dari kalangan manusia. Ini dalam surat Al-An'am ayat 112. Jadi Abu Lahab ya, dan abu-abu yang lainnya ya, itu manusia. Tapi dijadikan oleh Allah sebagai musuh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bukan dari golongan jin aja musuh kita ini. Ya. Kalau kita berjalan mengikuti jalannya para rasul, para sahabat, radhiyallahu taala anhum, maka pasti kita akan mendapatkan musuh dari kalangan manusia, bahkan dari kalangan jin yang mempunyai sifat syaitan. Ini menunjukkan setan dari kalangan manusia dan ada pula setan dari kalangan jin. Pelajaran yang penting dari seluruh dalil yang kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, jin adalah makhluk Allah yang nyata, bukan mitos. Bukan mitos jin itu. Tujuan penciptaan jin sama dengan tujuan kita diciptakan, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak semua jin adalah syaitan. Syaitan adalah jin atau manusia yang durhaka, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidah tentang jin ini harus dibangun berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan dari cerita-cerita yang nggak ada sumbernya. Ya. Ya, oh jangan ke laut ini dengan menggunakan baju hijau. Oh nanti kamu hilang, nanti kamu ini. Hilang kalau nggak pakai Google Map mungkin kalau zaman sekarang. Ya kalau zaman sekarang intinya bisa berenang, jangan mengambil di tempat pantai-pantai yang berbahaya, yang ombaknya besar. Ya insya Allah kita aman gitu loh. Nggak bakal itu yang pakai baju hijau itu datang gitu loh. Kemudian kaum muslimin jamaah rahimakumullah jami'an, setelah kita mengetahui bahwa jin benar-benar ada, muncullah beberapa pertanyaan. Ya, apakah jin itu benar-benar dapat mengganggu manusia ataukah hanya kiasan semata? Ini pertanyaan yang penting. Insya Allah pada pembahasan berikutnya kita akan melihat bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah menjelaskan gangguan tersebut bisa atau tidak dan penjelasan para ulama terhadap pertanyaan tersebut. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Apakah jin benar-benar dapat mengganggu manusia? Kaum muslimin, saudaraku, ikhwani dan akhwati yang insya Allah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui bahwa jin adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar ada. Pertanyaan berikutnya adalah apakah jin dapat mengganggu manusia? Sebagian orang mengatakan tidak. Ya, nggak mungkin jin mengganggu manusia. Itu semua hanya penyakit jiwa atau psikis mental kejiwaannya saja. Seakan-akan berangan-angan, seakan-akan melihat makhluk, seakan-akan kok dapur bunyi terus, bunyi piring, bunyi gelas, bunyi sendok. Udah seakan-akan itu wah mungkin cuma gangguan jiwa aja gitu loh. Akhirnya sebagian lagi mengatakan semua penyakit berasal dari jin. Nah, kesian ini jin ini ya, kalau dikit-dikit sakit dibilang ini sakitnya disantet sama orang, disihir sama orang. Ya semua mengatakan semua penyakit itu berasal dari jin. Nah, kedua pendapat ini tidak benar. Saya ulangi, kedua pendapat ini tidak benar. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa jin memang dapat mengganggu manusia, tetapi itu semua terjadi atas izin Allah. Jin bukan makhluk yang memiliki kekuasaan. Enggak punya kekuasaan mutlak seperti Allah. Mereka hanyalah makhluk yang lemah. Lemah.
di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Dalil yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, gangguan jin itu ada ya. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathumus syaitan. Ya, ingat kata-kata ini, ingat kalimat ini. La yakumu la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Ini terdapat di dalam surat Al-Qur'an yang artinya orang-orang yang memakan riba, ingat, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri nanti ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan karena sentuhannya. Jadi syaitan itu menyentuh, ya, mengganggu. Ini terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Ayat ini adalah salah satu dalil terkuat dalam masalah gangguan jin. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan adanya orang yang terkena sentuhan syaitan sehingga akalnya terganggu, sehingga perangainya berubah. Yang awalnya kalem jadi teriak-teriak, jadi nggak sadarkan diri, ada yang jadi macan, ada yang bisa lompat-lompat ke tembok. Ya, tergantung tingkatan gangguannya. Ya. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala berkata, ayat ini juga menjadikan bantahan bagi orang yang mengingkari adanya kerasukan jin. Oh, itu bukan kerasukan. Itu cuma di hipnoterapi. Berapa banyak hipnoterapi yang pasiennya tiba-tiba dari sehat walafiat, dari sadar, kemudian di hipnoterapi jadi kesurupan. Itu bukan kesurupan, itu namanya alter ego. Jadi ego dia, ada luka masa lalu dia yang tidak pernah dia sampaikan, keluhannya yang tidak pernah dia sampaikan, mungkin kesel dengan suami, mungkin kesel dengan anak, mungkin kesel dengan istri, mungkin kesel dengan pekerjaan, kemudian datang ke hipnoterapi dalam keadaan sehat walafiat, kemudian di hipnoterapi tiba-tiba kesurupan. Ini bukan kesurupan. Ya, itu hanya alam bawah sadarnya saja yang dibuat main. Ya. Itu namanya alter ego, psikisnya yang berbicara, egonya yang selama ini dikekang dalam rumah meluapkan, ya, egonya. Nanti kita akan bahas ya di pertemuan-pertemuan sebelum berikutnya, mana yang benar-benar real orang yang diganggu jin sampai kesurupan, mana yang cuma alter egonya saja yang bermain. Demikian pula Al-Imam At-Tabari menjelaskan bahwa ayat ini dipahami sesuai makna zahir, yaitu adanya gangguan setan terhadap manusia karena izin Allah. Karena itu para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadikan ayat ini sebagai salah satu contoh landasan bahwa gangguan jin adalah sesuatu yang nyata. Dalil yang kedua, Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf yang artinya apabila engkau diganggu oleh godaan dari syaitan maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-A'raf ayat ke-200. Ya. Ayat ini juga memberikan kita bahwasanya Allah tidak mengatakan bahwa gangguan setan itu nggak ada. Justru Allah menguatkan, justru Allah mengajarkan kepada kita cara menghadapinya, yaitu dengan isti'adzah. Apa itu isti'adzah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Selesai. Ya, ini menunjukkan bahwa gangguan setan adalah kenyataan yang harus dihadapi secara syar'i, bukan secara memanggil orang pintar. Ya bukan orang pintar sih sebenarnya, orang bodoh. Ya, keluarga korban disuruh bikin sajen, bikin sesajen jutaan, puluhan juta. Oh ini rumahnya harus diruat, ya dari malam sampai pagi.
Waduh, bukannya hilang, malah komplit, ya, malah numpuk gangguannya. Karena mereka itu adalah uskun, ya, ustadz dukun. Ya. Kemudian dalil yang ketiga, Rasulullah bersabda, Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu mengalir di dalam tubuh anak Adam, di dalam tubuh kita ini, seperti sebagaimana mengalirnya aliran darah. Ya, jadi mereka muter aja terus. Ya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini juga menunjukkan betapa dekatnya setan dengan manusia, namun jangan dipahami secara berlebihan. Makna hadis ini bukan berarti setan bebas menguasai manusia sesuka hati. Yang dimaksud adalah besar peluangnya untuk setan menggoda, membisikkan was-was, dan mencari celah agar manusia terjerumus ke dalam maksiat, bahkan ke dalam kesyirikan kepada Allah. Oleh sebab itu Nabi kita SAW mengajarkan zikir agar seseorang muslim memiliki benteng dari godaan syaitan. Dalil yang keempat, suatu ketika Rasulullah meruqyah seseorang anak yang mengalami gangguan. Beliau bersabda, ukhruj, ya, ukhruj, ya, keluarlah, ya, wahai musuh Allah, ya adu Allah, ukhruj ya adu Allah, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarlah wahai musuh Allah, aku adalah utusan Allah. Jadi saat meruqyah ini bisa dikatakan oleh yang meruqyah itu ukhruj, keluarlah wahai musuh Allah. Ya, kalau kita masih dalam keadaan sadar ataupun tidak, karena yang kesurupan itu ada dua jenis. Yang pertama itu full kesurupan, dia tidak mengingat, dia tidak tahu apa yang terjadi, apa yang dia lakukan. Atau yang kedua itu namanya kesurupan tapi cuma sebagian saja. Dia masih sadar, dia masih paham siapa bisa mengendalikan apa yang digerakkan oleh jin melalui tubuhnya. Jadi seperti itu. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, hadis ini menjadi salah satu dalil bahwa ruqyah syar'iyah adalah pengobatan yang disyariatkan ketika memang terdapat gangguan yang berkaitan dengan apa? Dengan para jin yang mempunyai sifat syaitan. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, apakah jin memiliki kekuatan mutlak? Jawabannya tidak. Ya, inilah yang sering dilupakan sebagian orang, ya, begitu takut kepada jin sehingga seakan-akan jin lebih berkuasa dibanding manusia. Jin itu lebih sakti dibanding manusia. Padahal apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kaidasyaitani kana dha'ifa." Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Ya, ini terdapat di dalam surat An-Nisa ayat ke-76. Mengapa Allah menyebut tipu daya setan itu lemah? Karena setan tidak memiliki kemampuan mencelakakan seorang hamba. Ya, kecuali jika Allah mengkehendaki sebagai ujian. Setan tidak mengetahui perkara gaib. Setan tidak mampu merubah takdir. Ya, setan juga tidak mampu memberikan manfaat. Ya, setan juga tidak mampu menolak mudarat. Semua itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mengapa ada orang yang sangat takut kepada jin? Ini sebuah pertanyaan. Mengapa ada orang kok terlalu takut dengan jin? Saya pribadi tidak mau memberikan memberikan hukuman atau memberikan jawaban yang pasti karena lemahnya tauhid. Ya, mungkin sebanyakan dari manusia lemah tauhidnya.
Orang yang mengenal Allah akan lebih takut kepada Allah daripada kepada jin. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa innahu laisa lahus sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan tidak memiliki kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Rabb mereka. Jadi setan itu kalau kita sudah beriman kepada Allah dengan benar-benar iman dan bertawakal kepada Allah, mereka tidak akan mempunyai kekuatan kepada kita. Ini terdapat di dalam surat An-Nahl ayat 99. Nah, ayat ini sangat luar biasa bahwa Allah tidak mengatakan bahwa orang yang beriman tidak akan diuji. Ya. Justru orang yang beriman itu selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah menjelaskan bahwa setan tidak memiliki kekuasaan atas mereka yang benar-benar imannya dan benar tawakalnya. Semakin kuat tauhid seseorang, semakin kuat pula benteng yang Allah berikan kepadanya. Dan terjadi kesalahan di masyarakat kita, ya, yang sering terjadi itu dua. Yang pertama kesalahannya adalah sedikit-sedikit menyalahkan jin. Padahal Rasulullah mengajarkan kita agar mencari tahu sebabnya terlebih dahulu. Jika seseorang itu sakit, maka berobatlah. Ya, sakit secara medis, berobatlah. Jika seseorang mengalami gangguan kejiwaan, jangan menolak pemeriksaan medis. Ya, bawa ke psikolog, bawa ke psikiater. Oh Ustadz, saya nggak mau ke psikiater karena ujung-ujungnya dikasih obat. Obat itu ngantuk terus saya Ustadz. Itu namanya obat penenang. Ya. Ya kalau memang dengan dosis khusus, dosis yang diberikan oleh dokter, ya kita pakai itu untuk pemeriksaan medis. Gitu. Nggak ada masalah. Terkecuali dokter medisnya mengatakan, Bapak, Ibu ini sehat. Terkecuali pemeriksaan kejiwaannya, dokternya mengatakan nggak ada apa-apa, Ibu ini sehat. Tapi bertolak belakang dengan fakta. Faktanya badan saya sakit. Setiap jam sekian sampai jam sekian. Nah, berarti itulah non medis. Ya. Obatnya adalah Al-Quran, ruqyah. Kan tapi ruqyah jangan ruqyah sendiri kalau belum tahu cara menangani menghandle-nya ya. Khawatirnya, oh saya mau ruqyah sendiri ya di rumah nggak ada orang tiba-tiba bereaksi wah itu terdapat indikasi syar'i adanya gangguan jin maka lakukanlah ruqyah sesuai tuntunan syariat bukan ruqyah yang badannya ditulisin raja-raja ya. Tulisan Arab ini Ustadz iya tapi itu namanya raja ya, itu ditulisin biar kebal katanya biar nggak diganggu sama setan. Al-Quran itu dibaca. Mending Al-Quran yang ditulis. Ini bukan Al-Quran. Punggungnya semua dicoret-coret ya dengan spidol permanen itu namanya dirajah. Kesalahan yang kedua adalah mengingkari semua bentuk gangguan jin. Oh gangguan jin itu nggak ada, sihir itu nggak ada. Oh bahaya ini. Ini bahaya dan ini sekarang terjadi fenomenanya. Ya. Ayo silahkan siapa yang bisa santet saya. Saya kasih Alphard satu unit mobil Alphard. Awas, sihir itu ada. Ya, dan itu sudah tertanam di dalam akidah Islam. Allah Subhanahu wa taala juga ada berfirman. Nanti kita akan bahas. Karena berarti menolak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Seorang muslim harus bersikap pertengahan. Ya, tidak pula meremehkan, ya, dan juga tidak boleh juga jumawa. Ya. Kemudian penutup bagian yang kedua, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah, setelah kita mengetahui bahwa gangguan jin ini memang terdapat di dalam Al-Quran dan dapat terjadi atas izin Allah, muncul pertanyaan lagi yang sangat penting.
Mengapa Allah mengizinkan sebagian manusia mengalami gangguan jin atau gangguan setan? Apakah itu semata-mata karena sihir? Apakah karena dosa? Ya. Apakah karena lemahnya iman? Ataukah sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Kita akan membahas di uh, bagian berikutnya. Sebab-sebab gangguan jin menurut Al-Quran dan Sunnah. Kaum muslimin, setelah kita mengetahui bahwa jin dapat memberikan gangguan kepada manusia dengan izin Allah, maka muncul pertanyaan yang sangat penting, mengapa Allah izinkan tadi ya? Apakah sebagai gangguan itu disebabkan oleh jin atau disebabkan oleh orang yang sakit dari jin? Apakah orang yang bermimpi buruk pasti mengalami gangguan gaib? Jawabannya tidak. Islam mengajarkan kepada kita tidak tergesa-gesa dalam menyimpulkan suatu perkara. Tidak semua musibah adalah gangguan jin dan tidak semua gangguan jin memiliki sebab yang sama. Karena itu kita harus mengembalikan masalah ini kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebab yang pertama adalah sebagai ujian dari Allah. Sebab yang pertama harus kita pahami adalah gangguan jin dapat menjadi bagian dari ujian Allah yang Allah tetapkan kepada seorang hamba. Ya. Diberikan izin oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walabluwannakum bisyarrin wal khair fitnatan wa ilaina turja'un." Kami akan menguji kalian dengan keburukan. Jadi keburukan itu juga ujian. Dan kebaikan juga ujian. Baik yang buruk, baik yang baik, yang kita alami itu semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Ini terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Ayat ini juga menjelaskan bahwa seluruh bentuk ujian baik berupa kesenangan maupun kesusahan berada dalam kehendaknya Allah. Sakit juga ujian, kehilangan harta adalah ujian. Ya, fitnah manusia adalah ujian. Bahkan jika seseorang benar-benar mengalami gangguan jin, maka itu juga tidak keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muncul pertanyaan lagi, mengapa Allah menguji hambanya? Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dia Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian para manusia siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Ini di dalam surat Al-Mulk ayat kedua. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan loncat ke bagian berikutnya yang lebih penting dan mengena dengan tema. Nah, sebab yang kedua, lemahnya tauhid. Ya, kaum muslimin, benteng terbesar seorang muslim adalah akidah, bukan jimat, bukan raja, bukan benda-benda tertentu. Bukan, oh saya pengen kelihatan ganteng, saya pengen kelihatan cantik, dikasih susuk. Ya saya kalau mau dikasih susuk mau, ya kan? Ada yang mau nggak dikasih susuk? Kembalian maksudnya. Kalau dalam bahasa Jawa itu kan susuk, itu kan kembalian. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Ini sudah kita bahas. Sesungguhnya setan tidak memiliki kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Rabb mereka. Ini surat An-Nahl. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat tauhid seseorang, semakin kuat benteng yang Allah berikan kepadanya. Sebaliknya, ketika hati kita dipenuhi kesyirikan wal iyadzubillah,
sudah membuka pintu-pintu syaitan untuk masuk ke dalam dunia kita, di dalam kehidupan kita. Ya. Telah membuka pintu bagi syaitan untuk mempermainkannya. Karena itulah tujuan utama di dalam tema ini mengenalkan bahwasannya pengobatan-pengobatan yang diawali oleh gangguan-gangguan jin syaitan itu adalah ruqyah syar'iyyah. Ya, bukan hanya mengeluarkan gangguan tetapi mengembalikan hati agar bertauhid kepada Allah. Yang menyembuhkan Allah, bukan peruqyah. Kita sakit ke dokter, apakah dokter yang menyembuhkan kita? Apakah obat yang menyembuhkan kita? Enggak. Yang menyembuhkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sebab yang ketiga, maksiat. Maksiat membuka pintu bagi setan. Setan suka dengan orang-orang yang bermaksiat. Rumah yang jauh dari Al-Quran, jarang sholat, penuh dengan hal-hal yang melalaikan, penuh dengan pertengkaran, serta jauh dari zikir, akan lebih mudah menjadi tempat setan menyebarkan godaan-godaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah yang Maha Pengasih, kami jadikan baginya setan yang selalu menyertainya. Ini dalam surat Az-Zukhruf ayat 36. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gangguan-gangguan itu dari beberapa poin-poin penting. Tidak semua gangguan terjadi karena sihir. Sebagian gangguan juga adalah ujian untuk meningkatkan derajat seorang hamba. Tauhid dan bertawakal adalah benteng terkuat untuk seorang muslim menghadapi gangguan syaitan. Ya, maksiat dan kelalaian dari zikir kepada Allah dapat menjadikan sebab seseorang itu semakin mudah diganggu oleh syaitan. Jalan keluar pertama dari setiap ujian ini kembali kepada Allah dengan taubat dan berdoa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah membahas beberapa hal. Ya, gangguan gangguan jin itu bisa dari sihir, bisa dari ain. Ain adalah pandangan mata yang hasad, yang takjub, lupa menyebut nama Allah, dan cara mengatasinya secara syar'i. Ya, cara mengatasinya kalau secara syar'i, ya kalau memang orangnya bisa, ya silahkan banyak berzikir pagi petang itu dibaca. Ya. Dan ingat Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita itu zikir pagi dan petang melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, agar kita terhindar dari sihir dan mara bahaya. Karena sihir itu ada buktinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra." Ini hanya sebagian, ya. Ini terdapat di dalam surat Al-Baqarah 102. Ya. Dan ayat ini menegaskan bahwa sihir memang ada dan dipelajari. Namun Allah juga menegaskan bahwa mengajarkan sihir adalah ke jalan kekafiran. Dan Allah juga berfirman, "Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah." Dan mereka jin, dukun beserta antek-anteknya tidak dapat memberikan mudarat kepada siapapun dengan sihir tersebut kecuali Allah mengizinkan hal itu. Ini sama suratnya Al-Baqarah ayat 102.
Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Maha Kuasa, mengapa Allah membiarkan sihir itu ada? Jawabannya ya sama seperti pertanyaan mengapa Allah membiarkan iblis hidup hingga hari kiamat? Bukankah iblis itu jahat? Ya, tentu saja Allah ingin menguji manusia. Siapa yang tetap bertauhid, siapa yang tetap menjaga keistiqomahannya, dan siapa juga yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, karena waktunya mungkin tinggal sedikit lagi. Mungkin 3 menit lagi Ustaz. ya, ingin Ya, ya satu satu ayat ini saya ingin memberikan informasi bagi siapa-siapa saja yang siapa-siapa saja sih yang dikategorikan oleh Allah, diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diganggu oleh syaitan, ya. Untuk diganggu oleh syaitan itu ada dalam surat Al-Hajj ayat 53. Ya, coba dibuka Al-Hajj ayat ke ayat apa? Surat Al-Hajj ayat ke-53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyaj'ala ma yulki syayatin fitnatan lilladina fi qulubihim marad. Agar Allah menjadikan apa yang dimasukkan setan-setan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit. Ya, fokus pada ayat lilladina fi qulubihim marad. Nah, penyakit hati itu banyak. Dan tidak berhenti di situ juga. Wal qasiyati qulubuhum, dan orang yang berhati keras. Ya, itu yang Allah berikan izin untuk diganggu oleh syaitan. Wa inna dhalimina lafi syiqaqim ba'id. Dan sungguh orang-orang yang zalim itu benar-benar berada di dalam permusuhan yang sangat jauh. Intinya ayat Al-Hajj, surat Al-Hajj tadi, ayat 53, itu memberikan kisi-kisi kepada kita. Allah memberikan izin kepada orang-orang yang mempunyai sakit di dalam hatinya. Baik sombong, baik ujub, ria, dan yang lain-lain. Untuk diganggu setan, dan wal qasiyati qulubuhum, dan orang yang berhati keras. Ya, wallahu alam bisawab. Ya, mungkin ada pertanyaan sebelum kami tutup. Alhamdulillah Ustaz, jazakallahu katsiro atas materinya, ya, sungguh luar biasa. Ini bisa membuka wawasan kita terutama di kalangan masyarakat kita masih ada mungkin saja tentang masalah tahayul ya. Baik, jamaah subuh virtual yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila ada pertanyaan boleh langsung ditulis di kolom komentar atau chat, atau ada yang mau bertanya langsung dipersilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ustaz. Izin bertanya kalau nggak ada yang bertanya. Fadal, fadal, fadal. Uh, Tadi alhamdulillah sudah banyak dibahas ya tentang jin, tentang manusia, tentang keterbatasan masing-masing. Nah, ada satu istilah lagi tadi terakhir disebut iblis. Siapa itu iblis? Apakah dia juga termasuk golongan jin? Dan tadi Ya, juga disebutkan uh, dia akan hidup sampai hari kiamat. ya, Artinya, apakah pertanyaan berikut, apakah jin itu juga mempunyai keturunan seperti manusia dan masing-masing juga diberi batasan umur? Kalau tadi disebutkan hidup sampai hari kiamat, apakah artinya keturunannya
Dan yang kedua tadi jin ada yang beriman dan ada yang tidak. Oke. Kalau kepada manusia diturunkan adanya nabi, rasul, diturunkan juga kitab sebagai jalan petunjuk. Kepada jin bagaimana? Apakah Allah juga karena ada yang beriman, ada yang tidak. Tentunya ada ada petunjuknya yang ditaati dan tidak. Terima kasih. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Tentu saja iblis itu dari golongan jin. Sesuai dalam uh, Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dengan tegas dalam surat Al-Kahfi ayat ke-50. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni. Ya, dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam, mereka semua pun bersujud kecuali iblis. Dia dari golongan jin. Apa? Fasajadu illa iblis. Kana minal jinni. Jadi jelas iblis dari golongan jin. Kan tetapi kalau yang perbedaan antara iblis itu memang Allah memberikan tangguhan sampai hidup sampai kiamat. Khusus iblis. Khusus iblis. Ya. Akan tapi ketika jin, ya, jin ini tidak memiliki umur yang seperti iblis. Enggak. Kan tapi jin ini mempunyai umur juga, akan tapi ada yang 100 tahun, ada yang 1000 tahun. Dan mereka juga berkeluarga seperti kita. Makanya kata orang-orang zaman dahulu, dan ini memang ada dalilnya juga, kalau mau nyiram air panas, sebut bismillah. Ya. Jangan main lempar aja, khususnya ibu-ibu yang habis masak, lempar air panasnya ke tempatnya, lupa baca bismillah. Karena tempat-tempat kotor, tempat-tempat jorok, itu mereka tempati untuk lari. Terdengar suara adzan, mereka lari. Ada yang lari ke lembah-lembah, ada yang lari ke gunung supaya nggak dengar adzan, ada yang menginap di dalam toilet, di dalam saluran pembuangan air. Nah itu kita sebutkan bismillah ketika menyiramkan air panas itu karena takut khawatir terkena anak-anak mereka. Apakah jin mempunyai keturunan? Tentu. Dan tidak sedikit banyak kasus jin itu yang jatuh cinta kepada manusia. Ya, ya seperti hewan jatuh cinta sama manusia atau manusia yang punya gangguan ya jatuh cinta sama hewan. Nah, ini keluar dari fitrah. Ya, ada yang namanya jin asyik. Jin asyik itu jin pecinta. Jadi jin itu mempunyai pasangan, mereka juga makan, mereka juga minum, mereka juga mempunyai pasangan. Ya Allah alam bisawab. Intinya kalau iblis itu memang Allah berikan tangguhan. Dan anak buahnya iblis ini ya para setan, para jin-jin ini tadi. Dan iblis ini juga ingin ya, ingin menampakkan diri juga lebih berkuasa. Allah bersinggasana di atas arsy dan jin juga membuat singgasananya di atas air. Wa kana arsyuhu fil ma wa kana arsyuhu 'alal ma. Singgasananya iblis itu di atas laut. Ya. Ingin menunjukkan bahwasanya ini saya juga sama loh seperti Allah. Jadi seperti itu. Ada yang belum saya jawab tadi? Sudah semua. Oh, sudah Jazakallah. semua. Iya, iya. Mungkin ada pertanyaan lain? Mungkin dari saya Ustaz, untuk tadi Ustaz yang cara mengatasi
yang gangguan jin tadi salah satunya dengan membaca al-masurat pagi ataupun petang ya. Nah, Ya, mungkin zikir pagi ini di petang. masyarakat misalkan terutama untuk yang ada yang kerasukan Ustaz dari gangguan setan atau jin, tipsnya seperti apa gitu kan. Walaupun itu kan kita juga harus tahu ilmunya dulu lah. Mungkin sedikit mungkin dari Ustadz cara mengatasi ya orang yang kesurupan itu seperti apa Ustadz? Ya, kita harus ketika kita mengatakan orang itu kesurupan, berarti kita sudah mengatakan itu pasti kesurupan. Bukan gangguan alter ego, bukan gangguan psikis atau kejiwaannya. Karena reaksi orang yang kesurupan dengan reaksi yang alter egonya itu naik, kondisi di mana jiwanya itu sudah capek dikekang dan kemudian meledak, itu nggak ada bedanya. Teriak-teriak, jadi seperti itu. Ya. Powernya juga lebih power dari kita. Jadi kita anggap memang kesurupan karena gangguan jin. Yang pertama, tentu saja kita harus yakin. Jadi ini harus orang-orang yang memiliki mental yang butuh, memang butuh mental. Butuh mental karena yang kita hadapin ini bukan anak kecil ya. Meskipun jin kalau usia 100 tahun itu masih muda menurut mereka. Intinya ya kita memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kita kalau memang pasiennya laki-laki itu kita pegang aja karena ada beberapa titik di tubuh manusia ini yang memang jadi sarangnya mereka. Ada beberapa titik ya, titik titik paling utama kita pegang adalah ubun-ubunnya ya. Kemudian tapi kalau memang yang kesurupan itu berontak, itu jangan kita lawan, jangan kita lawan dengan cara keras juga sampai dipasung, sampai dipegangin berapa orang, nggak perlu. Tapi kita ambil kalau memang jinnya memang terlalu reaktif, sangat reaktif, ya sampai kasar begitu, ya kita ambil bawahnya aja, kita ngalah aja gitu loh. Ya terkadang siap-siap juga kalau mau mengobati orang yang tiba-tiba kesurupan karena pegang jimat atau apa, siap-siap. Terkadang kita ditabok, terkadang kita diludahi juga. Jadi harus sabar dan kita ambil jalan tengahnya, pegang, ya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan mendoakan dia ya. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfihi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa la yughadiru saqama ya wala alama. Kemudian bismillahi arqiq min kulli syai'in yuhdik wa min kulli syarrin aw ainin hasid. Allah yashfik bismillahi arqiq. Ya, untuk ruqyah yang simple, ruqyah syariah yang simple itu cukup kita bacakan Al-Fatihah sebanyak 3 kali. Ya. Dan yang membaca harus tahu artinya, bukan cuma sekedar baca. Ya. Ustadz, saya sudah nanganin saudara saya kesurupan. Saya bacakan ayat kursi, nggak mempan Ustadz, malah ketawa-ketawa terus. Iya, yang baca faham tidak artinya ayat kursi itu. Karena ketika yang membacakan itu faham artinya, yakin kepada Allah, itu akan berefek. Itu akan berefek. Ya, bacakan Al-Fatihah, kita ulangi sebanyak 3 kali, 7 kali. Ya, kemudian kita bacakan ayat kursi, ya 3 kali, 7 kali, atau kita bacakan 5 atau 10 ayat awal dari surat Al-Baqarah. Ya, kalau memang pasiennya itu laki-laki, itu kita bisa leluasa untuk memegang badannya. Nah, itu sambil kita pegang aja, pegang ubun-ubunnya pegang, sambil kita bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Baqarah 1 sampai 5 atau 1 sampai 10 boleh. Kemudian kita bacakan juga beberapa ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah. Kemudian kita bacakan juga
ya potongan ayat wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Itu juga bisa. Kalau memang itu gangguan sihir, baru kita baca itu langsung reaksi. Kalau bukan gangguan sihir, biasanya kita bacakan ayat itu no reaksi. Nggak ada reaksi apapun. Ya kita baca kemudian surat-surat dari Al-Quran yang memang lebih diisyaratkan untuk ruqyah. Sebenarnya Al-Quran itu semua ayat, semua suratnya bisa kita jadikan ruqyah. Kan tapi beberapa ayat memang dikhususkan untuk ruqyah. Ya, untuk ruqyah yang simpel ya Al-Fatihah, ayat kursi, ya. Al-Kafirun, Al-Zalzalah, sama Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Kemudian ditiupkan ke dalam air minum yang diminumkan kepada dia nanti, atau kita tiup ubun-ubunnya sambil kita tarik ke atas. Kalau memang itu ada gangguan, itu insya Allah akan hilang dengan sendirinya. Dia akan tidak sadarkan diri beberapa saat aja, mungkin 5 atau 10 menit. Kalau saya pribadi, saya akan biarkan itu ketika memang pasiennya pingsan, entah dari duduk, entah dari berdiri pingsan, saya biarkan dulu karena dia lagi refresh, dia lagi merestart ulang. Jadi badannya yang awalnya dikuasai, jadi keluar lemah, dia lemas jatuh atau dari duduk sampai tidur, atau memang reaksinya adalah sendawa, ya sendawa, kemudian buang angin, buang air, bahkan buang air besar atau muntah. Jangankan di ruqyah, mendengar pengajian tentang ruqyah aja biasanya itu ada yang pening, ada yang mual, ya macam-macam reaksinya. Jadi gangguan itu memang bertingkat-tingkat kalau memang gangguannya adalah gangguan setan. Kalau mual-mual karena belum makan, ya silahkan sarapan atau ke dokter emah itu mungkin. Jadi pisahkan antara medis dan yang non medis. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Siap. Syukran Ustaz. Baik jamaah subuh virtual yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktunya sudah habis ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas ilmunya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya langsung saja Ustaz untuk mengakhiri kajian pagi ini ditutup dengan doa. Mangga Baik, Ustaz. kita tutup kajian virtual subuh ini yang diselenggarakan oleh Al-Irsyad Bandung, Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung. Ya, jazakumullahu khairul jaza, dan kepada para ikhwani dan akhwati yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tutup ya majelis virtual subuh ini dengan membacakan doa penutup majelis, ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kalau ada kesalahan dalam menyampaikan kajian ini, saya pribadi mohon maaf. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah ya Ustaz. Wa'alaikum. Ustaz. Jazakumullah khair. Wa'alaikum.